Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Jeromoto dan Bapak Ibu Guru Tenaga Administrasi Sekolah SMP Negeri 1 Jeromoto. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur marilah kita menjadikan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kita nikmat, tempat nikmat sehat, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul untuk belajar bersama, sharing tentang pengimbasan dari kegiatan program guru penggerak angkatan 6 pada modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Tak lupa sholawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa mendapat syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, langsung saja saya akan memaparkan tentang budaya positif yang merupakan modul dari yang sudah saya pelajari dari modul 1.4 pada program guru penggerak. Bapak Ibu, kita akan menyaksikan flashback ke depan dan ke belakang tentang pendidikan pada zaman kolonial. Bagaimana pendidikan kita pada zaman kolonial? Baik Bapak Ibu, ini pendidikan Indonesia pada zaman kolonial, yaitu pendidikan yang diawali dari Bapak Pendidikan, yaitu Ki Hajar Dewantara, di mana beliau adalah salah satu pendiri dari Taman Siswa, yaitu pada tanggal tahun 1854. Nah, di sini diperlihatkan bahwa dahulu beberapa bupati itu mendirikan sekolah yang khusus dibuat untuk mereka calon-calon lurah, jadi calon-calon pemimpin yang boleh bersekolah, gitu. Ya. Dan di sini rakyat itu hanya diajarkan cara membaca, menulis dan berhitung sepenuhnya, jadi tidak ada ilmu-ilmu yang lain. Apa yang dimaksudkan Belanda seperti ini, yaitu mereka agar bisa membantu industri yang dikelola oleh bangsa Belanda waktu itu. Jadi tujuan pendidikan sekolah itu ya untuk kepentingan Belanda sendiri. Ya. Nah, ini juga ibu ini, kemudian ini tadi dari Mantono yang memiliki keberanian untuk menentang pemerintahan Belanda dengan kemudian akibatnya yaitu beliau diasingkan. Nah, taman siswa ini, seperti Bapak Ibu lihat, ini saya sebagai program emas kemerdekaan dan kebebasan pendidikan bagi bangsa Indonesia. Nah, inilah Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, yang memperjuangkan pendidikan Indonesia. Nah, pertanyaannya, apakah kita itu sudah merdeka? Pendidikan kita itu apakah sudah merdeka? Baik, kita lanjutkan. Bapak Ibu yang saya hormati, filosofi dari pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu KHD menyatakan bahwa pendidikan itu adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Jadi pekerjaan Bapak Ibu sebagai pendidik ini bukan hanya sekedar anak agar bisa sekolah, agar anak bisa mendapatkan nilai, bukan sekedar itu, tetapi
lebih dari itu, tugas Bapak Ibu pendidik adalah sangat mulia, yaitu di sini yaitu membentuk peradaban yang lebih baik. Jadi tugas Bapak Ibu itu sangat berat, yaitu membentuk bagaimana peradaban itu menjadi baik. Kemudian KHD juga menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka itu merdeka dan mencapai keselamatan serta kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota dari masyarakat. Pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama adalah kemerdekaan yang memerdekakan manusia. Seperti tadi, apakah sudah merdeka pendidikan kita? Yaitu PR kita bersama, bagaimana mewujudkan pendidikan yang memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan. Yang dimaksud merdeka di sini merdeka hidupnya, merdeka lahir dan batinnya. Jadi bagaimana dia tidak tergantung pada orang lain, bagaimana dia bisa berdiri di atas kekuatan dia sendiri. Itu makna dari merdeka. Pendidikan bertujuan untuk menuntun anak, yaitu untuk menebarkan garis sama-sama agar anak-anak ini terlihat karakter yang baik dan karakter yang jelek untuk dihilangkan atau ditekan. Jadi tugas kita itu bukan menulis karakter anak, tetapi sebenarnya anak itu adalah bukanlah kertas kosong, tetapi anak itu sebenarnya sudah memiliki tulisan-tulisan. Jadi tugasnya kita itu menebalkan tulisan-tulisan itu. Tulisan itu adalah karakter yang baik kita tebalkan, kemudian karakter yang tidak baik itu kita tekan atau sebisa mungkin kita hilangkan. Jadi nanti yang ada hanyalah karakter yang baik. Nah, Bapak Ibu, ini KHD juga menganalogikan bahwa pendidik itu diibaratkan seperti petani atau pekebun, tukang kebun gitu ya. Nah, dan murid-murid kita itu adalah diibaratkan seperti biji tumbuhan. Jadi kalau biji itu ada yang berkualitas baik, ada yang berkualitas tidak baik. Nah, biji ini ditanam di lahan yang sama. Nah, bagaimana biji ini nantinya bisa tumbuh subur, bisa mendapatkan sinar yang matahari yang baik, pengairan yang baik. Meskipun biji jagung yang kurang baik, nanti bisa tumbuh menjadi tumbuhan yang baik. Nah, kita ini sebagai petaninya, jadi tugas kita merawatnya, memupuknya, memberikan perhatian yang lebih, sehingga nanti biji jagung yang kita semai itu menjadi tumbuh berkualitas. Meskipun tadi biji itu macam-macam, ada yang kualitasnya baik, ada yang jelek. Tapi ketika itu dirawat dengan baik, maka akan menjadi baik. Begitu tugas kita sebagai pendidik seperti itu. Nah, bagaimana untuk menciptakan tadi sawah yang bagus? Tadi kan ibaratnya kita menanam benih gitu ya. Jadi benih itu adalah tanah, itu adalah merupakan lingkungan sekolah. Bagaimana kita menciptakan lingkungan yang positif? Ya, dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah menerapkan disiplin di sekolah kita. Menerapkan disiplin sekolah atau disiplin positif. Apa ya itu disiplin positif itu? Kalau mendengar kata disiplin itu apa ya, Bapak Ibu langsung cerna itu apa ya? Disiplin itu tepat waktu, mengikuti aturan gitu ya, mengikuti aturan. Nah, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu? Kebanyakan orang itu menghubungkan kata disiplin itu tadi ya, tepat waktu itu kan tertib gitu ya, teratur, patuh gitu ya. Nah, yang baik-baik, kata disiplin itu juga sering dihubungkan dengan hukuman. Macam kok lewat disiplin gitu kan.
butuh dihukum gitu. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif itu tidak harus dengan memberi hukuman. Anak bisa disiplin itu tidak harus dengan dihukum. Justru itu kalau bisa alternatif terakhir, atau malah tidak usah diadakan hukuman. Bagaimana anak itu bisa timbul dari dirinya sendiri untuk bersikap disiplin. Nah, IHJ menyatakan bahwa untuk menciptakan kemerdekaan, atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka itu syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Menciptakan merdeka bagi murid itu muridnya harus disiplin. Disiplin yang dimaksud ini adalah disiplin diri yang timbul dari motivasi internal, bukan karena hukuman, karena ketidaknyamanan dan sebagainya. Jadi ini disiplin dari murid yang timbul dari diri mereka sendiri. Namun apabila tidak bisa timbul juga dari diri mereka sendiri, maka mendisiplinkannya itu harus secara eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari dalam dirinya sendiri. Harus ada orang lain yang membantunya. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan yang universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal ya Bapak Ibu? Anak itu biar bisa disiplin, disiplinnya tidak berasal dari karena orang lain, tetapi timbul karena adanya keyakinan akan nilai universal. Apa itu nilai universal kira-kira ya? Nilai yang menyeluruh. Iya. Iya, pastinya yang menyeluruh, tetapi yang baik ya Pak. Tentunya yang baik-baik. Nilai kebajikan yang universal yang baik di sini merupakan nilai-nilai yang sudah kita yakini pribadi itu adalah hal yang baik. Dan kalau di pendidikan, nilai-nilai itu adalah ada pada profil pelajar Pancasila. Itu nilai-nilai kebajikan di sekolah, yaitu berapa mawon ya? Nilai profil pelajar Pancasila. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, royal mandiri, kreatif dan berkritis. Oke, hafal semua. Dan itu tidak dihafal, nanti kita bagaimana kita mewujudkan anak-anak kita ini memiliki nilai-nilai kebajikan seperti profil pelajar Pancasila. Pandangan KHD ini selaras dengan standar pendidikan nasional, yaitu dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga, sekolah, dan pemangku kepentingan terus saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama, sehingga terwujud budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Ini salah satu tujuan kita di sini seperti ini ya, agar kita bisa menyatukan persepsi kita dan menyatukan tujuan yang sama, bagaimana menciptakan anak-anak kita menuju nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Baik, tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter disiplin. Pengen ya Bu, muridnya disiplin, ya, santun. Pengen sekali sekarang ini sudah terkikis rasa santun anak ini. Jujur, peduli, bertanggung jawab, merupakan pembelajar yang sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Nah, kita beralih ke teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Ini 3-4 hal yang saling ada keterikatan tapi ada perbedaannya.
Teori motivasi. Diana Gassen dalam bukunya menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi anak itu melakukan sesuatu tindakan itu bukan asal-asalan, tetapi dia itu memiliki motivasi. Bukan hanya anak ya, kita pun ketika melakukan sebuah tindakan perilaku pasti ada motivasinya. Apa saja itu motivasi? Oke, yang pertama yaitu melakukan suatu tindakan itu karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Lah, aku berangkatnya tepat waktu. Nanti kalau enggak aku nanti pasti dihukum. Ada rasa tidak nyaman dalam dirinya, maka dia kemudian melakukan hal tersebut, melakukan tindakan disiplin. Tetapi apa? Disiplinnya ada latar belakangnya karena merasa nanti tidak nyaman ketika dia melanggar. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Jadi anak melakukan sesuatu tetapi ada tendensinya, dia pengen dipuji, pengen mendapat hadiah dan sebagainya, bukan muncul dari diri pribadinya. Dan yang ketiga, ini yang kita harapkan ya, ini motivasi dari anak itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ingin seperti itu ya Bu. Motivasinya itu ketika melakukan sesuatu bukan karena takut, bukan karena pengen dapat imbalan, tapi memang ingin menjadi orang yang baik, tahu kalau itu nilai yang baik begitu. Itu yang kita inginkan. Selanjutnya yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa itu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Apa kira-kira ya Bu? Pak? Kecil sekali ya, tidak terlihat. Kalau hukuman itu merupakan identitas gagal, sedangkan konsekuensi mau restitusi itu identitas sukses. Kalau di hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, benar tidak sih? Dihukum itu menyakitkan, ya. Kemudian tidak nyaman, ya, tidak nyaman. Tapi kalau konsekuensi itu sesuatu yang memang benar terjadi, kemudian tidak nyaman juga ya. Ketika berbuat konsekuensinya seperti ini, tidak nyaman juga. Kemudian tetapi ini membuat disiplin, ya kan? Tetapi disiplinnya hanya dalam jangka yang pendek. Sedangkan hukuman tadi, kira-kira kalau anak dihukum jadi disiplin nggak? Disiplin juga ya, disiplin. Tetapi apa efeknya ketika disiplinnya karena hukuman? Dia punya dendam, ya kan? Bisa-bisa meledak. Nah, yang restitusi ini merupakan pilihan menguatkan untuk anak dalam jangka panjang, efeknya ke jangka panjang. Oke. Hukuman ini juga murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan, benar nggak ya Bu? Ketika anak menyembunyikan kesalahan itu karena kamu dihukum ya. Ya. Kemudian kalau konsekuensi ini murid belajar taat peraturan. Ya, aku mau seperti ini biar tidak mendapat konsekuensi, kan? Sedangkan restitusi itu murid belajar untuk mencari solusi, mencari bagaimana agar dia bisa disiplin, gitu ya, mencari jalan keluarnya. Nah, ini yang terbaik itu yang dengan restitusi. Gitu. Jadi penanganan terhadap suatu pelanggaran disiplin sebaiknya dilakukan dengan cara apa ya tadi? Hukuman, konsekuensi atau restitusi? Restitusi ya, dengan restitusi itu yang paling baik. Restitusi itu adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi
dia sadar ingin kembali menjadi karakter yang baik gitu. Resiliensi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi terhadap permasalahan mereka, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Nanti kita akan melihat contoh bagaimana menangani murid itu dengan cara resiliensi. Nah, Bapak Ibu, di sini ada judulnya didukung oleh penghargaan. Penghargaan kalau didukung, apakah benar penghargaan itu berupa hukuman? Ya. Alkitab mengumpulkan bahwa penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Paul, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi kalau penghargaan itu nanti pengaruhnya jangka pendek ya. Anak kalau diberi melakukan sesuatu yang baik untuk diberi penghargaan, dia ketika tendensinya saja, aku mau berbuat baik karena ada penghargaan. Jadi hanya sesaat saja. Ketika tidak diberi penghargaan, apa yang terjadi? Kecewa, ya kan kecewa. Nanti terus saya nggak mau lagi lah. Kemarin tidak diberi apa-apa gitu kan, kecewa. Kemudian yang kedua, penghargaan itu tidak efektif ya, tidak efektif. Yang selanjutnya, penghargaan itu merusak hubungan. Penghargaan itu mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, kemudian mematikan kreativitas. Penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan itu sendiri adalah mendukung, karena sejatinya setiap anak ketika bisa sesuatu itu adalah sebuah penghargaan bagi dirinya. Dia bisa menghargai kemampuannya sendiri tanpa harus ada sesuatu ya. Ketika dia sudah alhamdulillah, itu penghargaan bagi dirinya ya. Ketika dia bisa mendapatkan sesuatu, kemudian dia bangga dan bersyukur, itu adalah bentuk penghargaannya. Bukan karena kita kasih hadiah itu malah nanti jadinya merusak. Penghargaan itu mematikan kreativitas dan juga mematikan motivasi dalam diri. Tadi ya, ketika anak sudah merasa bangga ketika berprestasi baik kok masih embel-embel hadiah, maka dia ketika besoknya besok biasanya mendapat hadiah lebih. Ketika dia tidak mendapatkan yang diinginkan, maka kecewa sekali dia, maka itu menjadi sebuah hukuman. Baik Bapak Ibu, selanjutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa? Yang disebut keyakinan kelas, bukannya peraturan kelas. Ini memang hampir sama, keyakinan atau peraturan kelas. Nah, coba Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ada peraturan disuruh memakai helm di jalan raya, itu karena untuk apa sih? Keselamatan. Terus memakai masker, cuci tangan itu karena kenapa? Biar apa? Kesehatan. Yakin Pak itu Pak? Yakin. Oh, biar tidak ditilang. Tapi hasil nuraninya saya tahu karena demi kesehatan. Ya kalau jatuh pakai helm aman, kesehatan, keselamatan, yakin sekali. Maka ketika kita memakai helm itu sudah yakin saya menjaga diri biar selamat, gitu kan? Ketika memakai masker cuci tangan, saya menjaga diri biar saya sehat, tidak terkena COVID. Nah itu tujuannya seperti itu. Seseorang itu akan lebih tergerak dan bersemangat menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti aturan. Lah pakai helm biar nggak hilang. Itu nanti terus jadinya lain ya Bu. Ya. Anak juga seperti itu. Lah saya orang pakaian lengkap lah nanti nggak dihukum gitu kan. Tidak, terus saya pengen jadi anak yang rapi gitu loh. Nah, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena keyakinan itu lebih
Nah, ini kita nanti bisa membentuk keyakinan kelas di masing-masing kelas kita, yang Bapak Ibu wali ya, Bapak Ibu wali kelas nanti bisa membentuk keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Insya Allah nanti sedikit demi sedikit maka akan ada perubahan. Kita lihat bagaimana perkembangannya ketika anak keyakinan ini bukan Bapak Ibu yang membuat, tetapi ini bersama seluruh warga kelas. Coba kita tuliskan, kamu pengennya seperti apa? Oh, pengennya itu kalau pelajaran tenang dulu, fokus, karena ada yang merasa tidak nyaman ketika temannya berisik gitu ya. Maka nanti akan coba kita lihat bagaimana perkembangannya gitu ya. Nah, bagaimana bentuknya nanti? Ini nanti keyakinan kelas ini bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci. Kalau peraturan itu dilarang memakai sepatu warna putih hari Senin, itu kan lebih rinci ya, itu peraturan. Kita ganti, ubah lebih abstrak lagi, berpakaian tertib gitu ya, tertib itu lebih. Dan di nanti ada penjelasannya, tidak menggunakan pernyataan-pernyataan yang negatif. Jadi kata jangan, dilarang itu tidak usah. Nah, ini dibuat dalam bentuk kalimat positif. Kira-kira kalau yang ada masalah di kelas dengan apa ya Bu? Kelas itu baju tidak dimasukkan gitu ya. Kira-kira yang kelas apa ya mereka biar anak-anak memasukkan baju ya, contohnya apa Bu? Berpakaian yang rapi gitu ya, dan tertib, atau tidak, jangan mengeluarkan baju, itu kan kalimat negatif. Kemudian ya, berpakaian lebih baik dan rapi, terlihat tampan. Tetapi ada syaratnya lagi Pak, kalimatnya biar mudah diingat, itu yang pendek saja, yang efektif ya. Singkat agar mudah diingat ya. Terus berikutnya, sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Buat peraturan yang mana peraturan keyakinan yang mana keyakinan nanti bisa dijalankan di lingkungan itu. Jangan membuat yang kira-kira tidak mungkin dilaksanakan. Selanjutnya yaitu semua warga kelas. Nah, ini penting, tidak hanya kita yang membuat, nanti malah siswanya saya tidak yakin itu benar kok Bu gitu kan. Maka nanti keyakinan kelas ini kita buat bersama dengan anak-anak. Jadi keyakinannya kita diskusikan. Anak-anak boleh menuliskan 2 atau 3 keyakinan apa yang harus kalian yakini di kelas ini. Ya, nanti kan anak-anak kreatif Bu. Misalnya tidak ramai saat pelajaran, itu masih ada seperti itu ya. Tidak keluar masuk ketika pelajaran mulai, tidak masuk atau terlambat masuk gitu kan. Nanti anak-anak lebih kreatif. Nanti kita seleksi mana yang kira-kira itu adalah satu rumpun gitu ya, sama, terus kita kelompokkan, kita buat yang lebih bagus, menarik dan singkat. Nanti kita coba lihat perkembangan anak-anak setelah membuat keyakinan kelas itu bagaimana. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, ini contoh anak, apa yang dilakukan anak itu? Kira-kira ngerebut gitu ya, merebut sesuatu dari temannya. Ada kasus begini Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid kelasnya. Ini berarti pernah kita alami ya, yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Kira-kira orang yang jahil seperti itu apa yang dilakukan, Pak?
ini Pak? Bu, melerai menasihati. Kira-kira kalian tahu nggak kenapa sih dia kok sampai seperti itu? Iya kan? Yang paling dasar itu. Kenapa sih dia sampai berbuat seperti itu? Kok senangnya ngabuti makman gitu kan? Nah, merujuk pada situasi yang sudah dihadapi Ibu Ambar di atas dalam konteks penegakan disiplin positif, Ibu Ambar sebaiknya mencari tahu alasan Doni melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni. Jadi orang itu melakukan sesuatu itu pasti ada dasarnya, pasti ada alasannya, dan alasannya itu pasti dia itu belum terpenuhi kebutuhan dasarnya. Apa saja maksud kebutuhan dasarnya? Nah, bisa jadi Doni tadi merebut makanan temannya karena dia tidak sarapan, merasa lapar. Nah, ini kebutuhannya itu untuk bertahan hidup, Bapak Ibu. Ya, dia itu karena lapar gitu. Pagi itu tidak disediakan sarapan. Atau semua cek dulu, tidak langsung. Kamu kok seperti ini? Tidak ya, kita cek kenapa dia kok bisa setiap pagi merebut makanan temannya. Bisa jadi dia kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Ada juga kebutuhan penguasaan. Ini anak-anak yang biasanya di kelas mata pelajaran itu kurang gitu ya. Dia itu pengen diperhatikan, pengen menjadi penguasa gitu ya. Kemudian penguasanya di mana? Di luar. Misalnya ketika dia bermain di lapangan, ketika bermain di luar itu dia menjadi penguasa karena dia pengen menunjukkan ini loh, saya itu juga punya kemampuan gitu. Bukan hanya kemampuan di bidang akademik, saya itu juga memiliki kekuasaan gitu ya. Karena dia ingin terpenuhi penguasaannya. Atau juga dia itu karena ingin diperhatikan saja, merebut, kemudian kan kalau merebut makanan nanti pasti gurunya ini ya, ada perhatian. Nah, dia itu karena butuh kasih sayang, karena ada rasa ingin diterima. Selanjutnya Doni ini melakukan merebut makanan itu ternyata hanya iseng saja, pengen kalau temannya itu marah itu dia senang. Dan berarti dia itu kebutuhan yang belum terpenuhi itu kebutuhan tentang kesenangan. Berikutnya kebutuhan tentang kebebasan. Kebebasan dia tidak ingin pokoknya ingin semau gue gitu ya, ingin bermain-main gitu ya. Ini kebutuhan kebebasan. Oke. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Tadi kita berbicara tentang anak-anak yang dalam tanda kutip belum sadar tentang disiplin gitu ya. Nah, sekarang kita melihat bagaimana menangani anak-anak itu, bagaimana kita sebagai guru memposisikan diri. Ada 5 posisi kontrol ya. Nah, kita kira-kira masuk yang mana ya dalam menangani anak itu? Yang pertama yaitu posisi sebagai penghukum. Pernah Bapak Ibu menjadi penghukum? Pernah, saya juga pernah ya, penghukum. Yang kedua, sebagai pembuat merasa bersalah. Kita menyelesaikan masalah biar anak ini merasa bersalah gitu. Pernah ya? Pernah ya. Terus sebagai teman, kita rangkul dia, kita ajak ngobrol, kamu kok begitu sih? Gitu ya, memposisikan sebagai teman. Sering kalau saya. Bapak Ibu ya mesti ya. Oke. Yang keempat, sebagai pemantau. Pemantau ini lebih selektif. Yaitu kalau ini ya ini konsekuensinya, kalau kamu seperti ini ya seperti ini gitu. Dan yang terakhir sebagai manajer. Nah, ini nanti urutannya itu yang paling nomor 5 itu yang bagus ya. Nah, kita lihat satu-satu. Nah, ini ya seperti ini gambarnya itu. Ini pasti apa ini? Penghukum ya. Ciri-cirinya itu ya seperti ini. Salah satunya ciri-cirinya yaitu dia itu menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Fisik ketika
ketika terlambat suruh lari keliling lapangan 15 kali. Ya, tidak ada hubungannya kan ketika dia terlambat dengan lari, kecuali kalau pelajaran olahraga sambil pemanasan tidak apa-apa. Pelajarannya bahasa Indonesia terlambat. Kenapa? Oh ya, dihubungkan ya Pak. Dihubungkan dengan IPA nanti ke apa ya Bu? Itu tahu IPA ya? Gaya apa Bu? Gaya gerak ya Bu. Ya. Ciri-cirinya seperti ini. Jadi dia itu memberikan hukuman fisik dan juga verbal. Kalau verbal contohnya itu dia berkata seperti ini, patuhi aturan saya atau awas, sambil menunjuk gitu. Kamu selalu saja kamu lagi yang salah. Begitu. Saya itu seorang penghukum. Selalu pasti, selalu yang terakhir selesai. Kamu itu kapan tidak seperti ini? Selalu saja yang terakhir. Seperti itu ya. Saya juga pernah seperti itu. Oh seperti itu. Kemudian senantiasa percaya hanya satu cara bisa memberikan pelajaran agar anak itu disiplin. Caranya apa? Ya cara dia, menurut dia itu dengan menghukum seperti itu sudah benar, sudah menjadi anak disiplin. Begitu ya. Kemudian apa efeknya ketika menjadi seorang penghukum? Akibatnya terhadap anak bagaimana? Kemungkinan murid tersebut meskipun dia dihukum kan diam ya Pak, tidak merengkel gitu ya, diam, tetapi dia memendam rasa marah, jengkel, dan nanti bersifatnya agresif. Bisa-bisa di jalan Pak Marto dicegat. Bocor ya Pak ya. Nah karena apa? Dendam saya pernah dicubit atau pernah dipukul gitu ya sama Pak Marto misalnya. Nah ini kalau dari tingkah lakunya seperti ya, nada suaranya pasti tinggi. Kamu lagi yang salah, kamu selalu kapan kamu, enggak seperti ini, seperti itu. Kemudian matanya melotot dan jarinya menunjuk-nunjuk dan menghardik, nah, itu penghukum. Kemudian, nah ini garamnya apa? Itu salah. Iya itu Pak. Tapi menurut saya ada benar. Ada benarnya ya. Dalam proses itu orang harus ada itu. Iya. Karena bahkan api itu neraka itu salah satunya adalah untuk Betul. Nanti Pak ada di restitusi, itu ada di restitusi Pak. Jadi bukan hanya hukum, tapi dia tuh sadar sendiri karena dia merasa memang salah, gitu loh. Nah itu ada di bagian terakhir, yaitu nanti ada di manajer, sebagai manajer. Nah kalau ini kira-kira apa ya? Orang yang ditunjuk-tunjuk itu merasa pembuat rasa bersalah. Ini saya juga sering seperti ini ya. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan. Kalau ngomong ini tenang gitu ya, hening. Kemudian merasa orang itu tidak nyaman. Kemudian juga merasa bersalah, rendah diri. Contohnya seperti ini. Nah, ibu sangat kecewa dengan kamu. Berapa kali sih harus memberitahu kamu, ya Allah? Kamu apa nggak kasihan loh sama orang tuamu? Terus diangkat, dikasih uang saku. Kamu nggak kasihan? Itu posisi kontrol kita adalah membuat anak merasa bersalah. Itu juga tidak pas ya Bapak Ibu. Nah, murid ini akan perilaku buruk tentang diri mereka, kemudian mereka merasa tidak berguna. Ya, saya kok sudah membuat Philip merasa terus nanti dimarahi, membuat Pak Marno jadi sedih, itu merasa bersalah. Kemudian mengecewakan orang-orang di sampingnya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal, nakal, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Nah ini yang lebih mengerikan, ini anak akan tiba-tiba meletuskan marahnya dan bisa juga dia depresi, menyakiti dirinya sendiri karena merasa gagal, jadi salah-salah.
ya. Kemudian cirinya yaitu nada suaranya dengan memelas ya, malah memelas itu ya tadi ya Allah ya seperti itu gitu ya. Kemudian sedih bahasa tubuhnya merapat pada anak. Pokoknya bagaimana anak biasa lagi ya merasa salah gitu. Sekarang sebagai teman, ini tidak akan menyakiti murid. Kalau kita mengertikan sebagai teman itu tidak akan menyakiti murid, tetapi berupaya mengontrol murid melalui ajakan dan menggunakan humor. Nah, bercanda seperti teman. Ayolah bantu ibu demi bapak ya. Ayo ingat, ayo kamu kan enggak bantuan bapak. Kamu kan berjanji nggak seperti itu lagi, masa kamu seperti itu sih, gitu kan? Nah itu sebagai teman. Bila suatu saat guru tersebut tidak membantu murid tersebut, maka murid tersebut akan kecewa, Pak. Nah itu, dan ini juga kelemahannya juga seperti ini. Dia hanya manut, hanya nurut ketika sama orang tertentu, hanya sama guru yang membantunya itu sebagai teman. Sedangkan untuk yang lain ketika dikira sudah nggak mempan lagi, karena merasa ada cekengannya. Oh, aku kan dibantu begitu. Gitu. Nah, ini murid akan merasa senang, akrab dengan guru, namun tergantung pada guru tersebut. Kemudian juga berbuat sesuatu itu harus disuruh, ya. Harus disuruh oleh guru. Nada suaranya rendah, akrab dan bercanda, bahasa tubuhnya merapat, mata dan senyum jenaka. Ya seperti teman itu lah, kalau nyepaki, dekati, kemudian bercanda. Nah, ini tadi posisi 4 posisi. Kita posisi yang sekarang pemantau. Pemantau ini berdasarkan pada peraturan. Jadi ketika anak melakukan kesalahan itu, nah, kamu tahu kan konsekuensinya jika terlambat itu. Jadi etongan banget gitu loh Pak. Kamu berbuat seperti ini, kamu tahu kan konsekuensinya? Ya Bu, saya harus mengerjakan 5 kali gitu kan. Ya Pak, saya harus keliling lapangan. Dia sudah tahu konsekuensinya. Nah ini sangat mengandalkan perhitungan. Catatan data dan dapat digunakan sebagai bukti. Apa efeknya terhadap murid? Murid ini memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar. Namun ini tetap anak ini merasa tidak nyaman pastinya. Tetap di dalam hatinya tidak nyaman. Dia tetap merasa yalah saya bersalah, saya tahu konsekuensi seperti itu, tapi dia tidak nyaman. Ya. Kemudian nada suaranya datar, bahasa tubuhnya juga formal. Nah, sekarang tadi pembuku bilang nggak pas ya Pak, pembuku salah kan? Sebagai orang yang tak bersalah mengkonsumsi lewat itu, tapi dari anak yang sadar dia salah, itu salah juga ya, tidak betul juga. Sekarang menaik lagi, dia bisa sebagai teman. Sudah pas belum Bu sebagai teman? Belum juga, nanti kita kira dia hanya maunya sama bapak itu atau itu juga tidak betul. Naik lagi 1 tingkat sebagai pemantau gitu ya. Sekarang apa yang kamu lakukan itu konsekuensinya, apa yang kamu lakukan konsekuensinya. Tapi itu pun juga tidak pas, anak merasa tidak nyaman. Lah terus kalau gitu ya, terus harus bagaimana? Ini posisi yang terakhir yaitu manajer. Ini loh Pak Bu, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Murid menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Jadi kita tanya, nah kamu seperti itu, kamu ada alasannya kenapa? Apakah kamu yakin itu betul yang kamu lakukan? Pasti kalau orang itu kan hati nuraninya pasti tahu ya Pak yang salah dan benar ya. Kalau sudah balik ya, dia tahu. Jadi kira-kira kamu benar sudah yakin kalau kamu amal itu betul. Pasti dia menjawabnya tidak, ya kan? Ya. Kita tanya seperti itu. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia untuk memperbaikinya kesalahan kamu seperti itu kan? Jadi yakin
perbuatannya dan bagaimana mencari solusi dari permasalahannya itu. Nah, di sini guru membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya untuk mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan lebih kuat. Kita kembalikan dia ke dalam jalan yang benar ya, tetapi dengan kesadaran dia, tanpa didukung, tanpa kita menjadi teman, tanpa kita menjadi pemantau, tetapi menyadarkan dia. Terus efeknya bagaimana? Murid ini akan bertanggung jawab untuk mencari jalan keluar permasalahan dengan bimbingan guru, dan murid memiliki karakter yang lebih kuat. Karena apa kuat? Karena itu memang muncul dari nurani dia. Nah, nada suaranya halus, bahasa tubuhnya tidak kaku, terus mendekat ke murid gitu ya. Selanjutnya, nah, ini contoh posisi kontrol. Ini kira-kira suaranya bagaimana ya Pak Mufti? Biar masuk suaranya. Ini ya Bapak Ibu, kita lihat saja kami tidak ada suaranya. Posisi penghubung, tapi ada tulisannya ya. Tapi kan nadanya lain ya. Ini dengan marah menanya-nanya, kenapa kamu terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak, gitu ya. Dasar pemalas, itu posisi penghubung. Gak kapok-kapok, berapa kali kamu terlambat? Sekarang kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya jadi harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau melawan ibu. Berani-beraninya ya jawab. Sudah terlambat masih berani jawab pula. Saya translate ini. Sekarang keliling basket 5 kali sekarang. Biar kapok, cepat pergi sana ke lapangan basket. Itu kata ibu guru. Nah, posisi ini adalah posisi penghubung, yaitu menghadik, menunjuk-nunjuk, berpacak pinggang, membentak tadi ya. Hukumannya verbal atau fisik, tadi kata-katanya ya sudah seperti itu. Kemudian dampak
dendam, tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang diambil. Oke. Lanjut ke posisi yang kedua, yaitu merasa bersalah. Ini ya posisi pembuat merasa bersalah. Ini naren namanya. Naren terlambat 10 menit. Nah, ini guru piketnya tahu memanggil. Naren. Nah, dia balik. Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Gitu ya. Ya Tuhan, Naren. Senang ya bikin ibu susah. Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur Bapak Kepala Sekolah, Nak. Nanti ibu disangka tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Terus dia merasa bersalah, maaf. Gusti Naren. Kamu suka ya kalau aku ditegur Bapak Kepala Sekolah? Terus sekarang ibu harus bilang, tulis apa di buku absen? Itu kamu sudah sering loh terlambat. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya Nak. Ibu tidak akan kuat kalau kamu begini terus. Ibu jantungan kalau ibu ditegur kepala sekolah. Maaf ya Bu, maaf sekali. Nah ini pokoknya dia merasa bersalah gitu ya. Dibanget-banget kayak jantungan lah gitu. Nah ini pokoknya merasa bersalah. Suaranya itu cenderung lembut, tenang, kata-katanya itu menyalahkan murid. Nah kemudian guru akan menyatakan bahwa dia merasa kesalahan apa pada murid dengan membuat gurunya menderita tadi. Kamu seperti ini terus ibu jantungan, Nak, gitu kan. Dampak posisi membuat merasa bersalah, murid ini merasa bersalah, gagal, kemudian menarik diri, rendah diri, gitu ya. Nah ini sebagai teman, ini juga saya sudah sering sekali kalau sebagai teman ini ya. Nah, datang terlambat kemarin 10 menit, ya. Ini ibu piket memanggil Naren. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini Nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya terlambat membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang, kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap saja nggak kejar. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang ya. Biar nggak terlambat lagi. Bikin senang ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ini sebagai teman. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Nah ini kalau murid seperti ini kan senang sama guru yang seperti itu ya. Belum tentu nanti dengan guru yang lain dia jadi senang. Surat gurunya ramah, rendah guru dan menghangatkan suasana. Kemudian murid akan merasa senang, aman dan akrab dengan guru tersebut. Identitas yang ketiga adalah identitas sukses dan berhasil. Namun perlu diingat karena ini masih dorongan dari eksternal tadi ya. Jadi murid ini tidak mandiri dan masih berpikir untuk dirinya sendiri, sehingga di lain waktu dia bisa berperilaku yang tidak baik atau hanya baiknya pada orang tertentu. Sekarang sebagai pemantau atau monitor, ini Naren yang terlambat 10 menit. Naren, selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah ini tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Nah, kita harus sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Sudah tahu konsekuensinya? Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian.
Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat kamu harus tinggal kelas dan kerjakan tugas tambahan untuk mengikuti ketertinggalan ibu gitu ya. Ini data suaranya, ini perlu perhitungan. Kamu seperti ini ya kamu seperti ini gitu ya. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar sebelum formal. Kemudian muridnya ini juga nanti akan menjadi tertib, tetapi masih tidak nyaman. Nah, ini posisi kita itu yang kita harapkan adalah di posisi ini. Terakhir adalah manajer. Kita perhatikan posisi manajer. Masih dengan kasus Naren yang terlambat 10 menit. Naren. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarmnya semalam. Baiklah, menurut kamu keyakinan sekolah mana nih yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu? Setuju. Jadi apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa membantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain itu? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Karen adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira kapan kamu akan memulainya? Setelah pulang sekolah akan saya lakukan Bu. Baik, jadi Naren kita sedang awalan untuk bangun besok pagi. Nah, ini posisi dia guru sebagai manajer, yaitu dia memberikan arahan bagaimana menyelesaikan permasalahan dari keterlambatan Naren. Yang dilakukannya ini membimbing murid, menyarankan bagaimana seharusnya yang dia lakukan, kemudian suaranya netral, tidak emosi, tidak marah, tidak bernada tinggi, kemudian tercipta identitas positif. Ya Ibu, semoga penggambaran 5 posisi kontrol ini bisa kita terapkan ya Bapak Ibu di anak-anak kita, sehingga anak itu disiplinnya bukan karena dihukum, bukan karena dipantau, bukan karena merasa tenang, bukan karena merasa bersalah, tapi dia timbul dari dirinya sendiri gitu. Nah, Bapak Ibu, untuk mengatasi anak yang bermasalah tadi ada namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini meliputi tahapannya, yaitu 1, menstabilkan identitas. Jadi ketika anak bersalah, anak melanggar peraturan, maka kita sebagai pendidik itu pertama itu menstabilkan identitas bahwa anak itu melanggar peraturan itu hal yang wajar gitu ya. Kita stabilkan dulu. Jadi dengan kalimat seperti ini Bapak Ibu, nah berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Kita merasa mengerti kalau dia itu berbuat salah. Kemudian saya juga pernah melakukan suatu kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikannya. Kemudian setelah itu memvalidasi ke tindakan yang salah. Nah, kamu melakukan perilaku itu pasti ada tujuannya kan? Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk, tapi kamu tidak kan? Nah, ini divalidasi tindakan yang salah itu. Yang berikutnya yaitu menanyakan keyakinan kelas ya, menanyakan keyakinan kelas. Ketika identitas sudah sukses, kemudian ketika sudah divalidasi kesalahannya, yang terakhir adalah
keyakinan Tuhan. Apa yang kita percaya tentang keyakinan kelas kita, nak? Nilai apa yang kita sepakati? Kemudian, apakah kamu yakin kamu bisa melaksanakannya? Itu keyakinan kelasnya. Dengan dikatakan restitusi itu, maka nanti semoga dalam mendisiplinkan anak tidak perlu dengan 4 hal tadi ya, tapi cukup dengan restitusi 3 restitusi itu. Baik. Oke, Bapak Ibu, sudah selesai panjang lebar. Nah, semoga asas KHD ini, asasnya itu yaitu memerdekakan murid, ya. Pendidikan itu harus berpusat pada murid dan bagaimana menciptakan kemerdekaan belajar murid. Merdeka ini merdeka lahir dan batin, bagaimana murid ini bisa berdiri di atas kemampuannya sendiri. Dan tugas kita apa tadi ya Bapak Ibu? Tugas pendidik itu apa? Hanya sebagai fasilitator, menuntun saja ya, menuntun. Jadi anak itu bukan kertas putih yang kosong, tetapi dia itu tidak ada garisnya. Kita tebalkan garis bagusnya, kita hapus perlahan-lahan garis jeleknya, yang timbul yang bagusnya. Ya. Semoga kita sebagai pendidik, ya Pak Haji ya. Ilmu yang sedikit ini kan kekal ya Pak ya, nantinya bisa buat bukan kita juga ya Pak ya. Semoga kita dalam menciptakan peradaban manusia di Indonesia ini bisa terlaksana semua dengan belajar bersama, saling sharing dan menerapkan tadi yang sudah saya katakan tadi dengan segitiga restitusi, sedia disiplin positif dan budaya positif di sekolah kita benar-benar terwujud, anak-anak bisa muncul karakternya yang bagus tanpa harus dihukum, tanpa harus buat tidak nyaman dan sebagainya, tetapi timbul dari motivasi intrinsik dia. Karena saya guru bahasa Indonesia, saya berikan pantun untuk Bapak Ibu. Siang-siang pergi ke Surabaya, jangan lupa beli Alkitab. Demikian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu. Semoga kita semua diberi kesehatan sehingga kita bisa mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang bergenerasi yang lebih baik. Baik, sebelum saya tutup ada pertanyaan apa kemudian? Oke, sudah ya. Berarti kita selanjutnya maju untuk restitusi untuk membudayakan disiplin positif. Siap Bapak Ibu? Baik, saya akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih sekali dan mohon maaf apabila saya dalam menyampaikannya kurang berkenan dan ada kesalahan, itu pribadi dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana kabarnya hari ini, Fitri? Alhamdulillah, baik Bu. Begini Fitri, Bu Wisti memanggil kamu ke sini karena ada laporan dari teman kamu bahwa tadi kamu bertengkar dengan Salwa. Apakah itu benar, Fitri? Ya Bu, saya marah pada Salwa. Habisnya dia mengkhianati pertemanan kami. Saya emosi Bu. Oh, jadi begitu ya. Terus, apa yang kamu lakukan pada Salwa teman kamu itu, Fit? Saya marah lah Bu. Saya bentak dia di depan teman-teman agar semua tahu kelakuan Salwa. Ya, wajarlah kamu marah karena teman yang kamu percaya telah mengkhianatimu. Ibu pun pasti juga kecewa apabila ada teman akrab ibu yang berusaha mengkhianati ibu. Kamu melakukan semua itu pasti ada alasannya, kan? Jelas lah Bu, saya merasa kecewa banget. Teman yang saya percaya tega mengkhianati saya. Untung kamu hanya membentak-bentak dia saja ya. Iya Bu, padahal saya sudah sangat kecewa dengan Salwa. Untung saya masih bisa menahan diri dan bersabar. Iya, padahal sebenarnya kamu bisa saja melakukan yang lebih parah dari itu. Tapi kamu memilih untuk menahan diri dan bersabar. Tapi apakah kamu sudah yakin apa yang kamu duga tentang Salwa itu benar adanya, Fitri? Belum sih Bu, saya hanya mendengar cerita dari Ika dan saya belum membuktikannya. Seharusnya saya tidak percaya begitu saja dengan kata-kata Ika ya Bu. Iya, benar Fit. Sekarang kita kembali ke kejadian kamu ketika itu di kelas dengan Salwa. Apakah yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita dan apakah itu sudah sesuai dengan prinsip kamu? Enggak sih Bu, waktu itu saya terbawa perasaan dan emosi. Seharusnya saya tidak marah dan membentak-bentak Salwa. Belum tentu Salwa salah dan seharusnya saya fokus belajar bukan bermain. Jadi keyakinan kelas apa nih yang harus Fitri tingkatkan? Saling menghormati dan menghargai orang lain serta fokus belajar ya Bu. Baik Fitri, sekarang Ibu mau tanya, apakah kamu meyakini bahwa saling menghormati dan menghargai orang lain itu penting buat kamu? Dan apakah fokus belajar itu juga merupakan prinsip yang penting bagi kamu? Yakinlah Bu. Iya Fitri, Ibu setuju bahwa keyakinan saling menghargai dan menghormati orang lain itu penting untuk kita lakukan dan fokus belajar agar tercapai cita-cita kamu. Ya, seharusnya saya lebih bisa menahan diri serta berpikir sebelum melakukan tindakan. Oke Fitri, kalau kamu bisa memperbaiki masalah ini, kamu mau jadi orang seperti apa nak? Saya akan jadi orang yang lebih sabar, tenang, dan menghargai orang lain, Bu. Iya benar sekali Fitri. Terus bagaimana perasaanmu nih kalau menjadi orang seperti itu? Tentu lebih nyaman, Bu. Bisa bersabar dan menahan diri. Oke kalau begitu, yuk kita bahas bagaimana cara mengatasi atau memperbaiki masalahmu itu. Menurut saya yang dilakukan Bu Wisti dalam menangani persoalan terkait murid seperti saya sangat bagus. Saya menjadi lebih nyaman dan memiliki motivasi untuk melakukan hal-hal sesuai dengan disiplin positif. Selain itu, yang dilakukan Bu Wisti juga membantu saya menjadi terbiasa mencari solusi terhadap permasalahan yang saya alami.